atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah kita mendengarkan pemaparan yang sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai penghitungan harga jualnya. Jadi tadi kita sudah melihat bersama bagaimana proses membuat kaos dengan motif batik tide. Nah, kita sekarang ingin melihat setelah Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian bisa membuat motif tide di dalam kaos polos tersebut, bagaimana kemudian kita akan menjualnya. Yang menjadi permasalahan utama tentunya adalah penentuan harga jualnya. Mohon izin saya akan share screen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Primastiwi. Ini NIDN saya adalah dosen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kebetulan di sini akan membantu teman-teman mahasiswa yang sedang KKN untuk memberikan materi mengenai penentuan harga jual. Saya tidak akan membahas satu persatu bagaimana kita menentukan harga, apa itu biaya, kemudian detailnya seperti apa, begitu ya. Tetapi saya akan langsung memperkenalkan biaya apa saja yang akan kita pertimbangkan ketika kita menentukan harga jual. Nah, Bapak Ibu, di sini ada berbagai jenis biaya. Kalau secara keilmuan nanti untuk menentukan harga jualnya itu kita mengenal adanya biaya bahan baku. Mohon maaf, belum berubah ya. Ini biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Itu adalah biaya-biaya yang perlu di-cover atau ditutup dengan harga jual. Tapi ingat di sini belum masuk laba yang kita inginkan. Nah, kita perkenalkan dulu dengan biaya-biaya ini, Bapak Ibu. Untuk biaya bahan baku itu intinya pengertiannya apa? Yaitu biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menghasilkan produk yang akan kita jual. Nah, kalau kita di sini akan membuat kaos dengan bahan berbatik tide, maka di sini nanti kita akan menggunakan bahan bakunya adalah kaos. Kemudian nanti ada juga pewarna dan lain-lain. Nah, kemudian biaya tenaga kerja, kebetulan di sini kita boleh menyebut sebagai UMKM, ya, sehingga biaya tenaga kerja ini adalah biaya yang untuk menghargai tenaga Bapak Ibu ketika mewarnai atau membuat batik tide tersebut. Karena Bapak Ibu sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran. Dan juga pikiran. Nah, itu dihargai dalam bentuk biaya tenaga kerja. Kemudian kita tentunya ada biaya-biaya lain juga selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja tersebut. Tentunya ada biaya listrik, kemudian biaya tempat seperti itu, di mana kita membutuhkan ruangan untuk membuat atau untuk membatik tersebut. Nah, itu nanti kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, praktiknya bagaimana Bapak Ibu? Nanti kita akan menghitung satu persatu. Saya langsung masuk saja ke dalam hitungannya. Di dalam penghitungan HPP, mohon maaf ini saya kok masih ini maaf. Oke, kaos berbahan batik tide. Ini nanti saya baru menghapus angkanya saja. Kita perkenalan dulu dengan bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat kaos berbatik tide. Nah,
bahan utama kita tentu saja ada kaos. Kemarin saya sempat berkonsultasi dengan teman-teman mahasiswa, itu kaos yang digunakan satu harganya 40.000. Tentu saja nanti Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber yang lain kalau untuk membuat dalam jumlah yang banyak, mungkin nanti membeli kaosnya dalam jumlah yang banyak bisa jadi harganya lebih murah, ya. Kemudian untuk memproduksi satu kaos berbatik tide ini, kita membutuhkan satu buah pewarna pakaian, taruhlah harganya 2.000. Kemudian nanti untuk membuat batik tide itu bisa jadi kita membutuhkan manik-manik atau kelereng, diasumsikan harganya 5.000. Kemudian untuk mengikat itu kita membutuhkan tali rafia atau karet. Nah, itu juga kita asumsikan harganya 1.000. Kemudian untuk kemasan itu mungkin kita ada paper bag atau apa ya, tas-tas yang kertas, kemudian bermotif batik seperti itu. Bisa jadi harganya adalah 2.000. Di sini masih harga asumsian semua Bapak Ibu, jadi mungkin akan berbeda dengan kondisi yang Bapak Ibu temui di lapangan, tapi sepertinya tidak banyak berubah. Nah, setelah kita lihat ini bahan bakunya, jadi kita bisa menghitung, kita totalkan biaya bahan bakunya adalah 50.000. Kita jumlahkan semua dari harga kaos, pewarna pakaian, manik-manik atau kelereng, kemudian tali rafia atau karet, kemudian kemasannya. Itu seharga totalnya adalah 50.000. Ini saya mengasumsikan untuk kemasan ini seminimal mungkin ya Bapak Ibu, dan saya asumsikan kalau dengan paper bag ini sudah ramah lingkungan gitulah. Ini kita kenali yang pertama tadi, kita sebut sebagai biaya bahan baku. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke tahap yang berikutnya. Tadi sudah kita hitung untuk satu unit kaos berbatik tide itu harga bahan bakunya adalah 50.000. Kemudian bagaimana biaya tenaga kerja dan overhead-nya? Kita akan bertanya di situ, berapa kita akan membayar tenaga kerja yang membuat batik tersebut. Nah, kemudian biaya listriknya berapa? Kalau kita masih dalam lingkup UMKM, kita kerjakan rumahan, itu relatif sulit untuk menghitung berapa biaya tenaga kerjanya, biaya listriknya, atau biaya overhead pabriknya, sehingga nanti untuk memudahkan kita bisa memakai persentase Bapak Ibu atau Mas dan Mbak ya. Jadi di sini asumsinya 20%. Kita menghitung biaya tenaga kerjanya adalah 20% dari biaya bahan baku yang kita keluarkan. Nah, tapi ini persentasenya Bapak Ibu, Mas dan Mbak ini sekali lagi bisa diubah sesuai dengan apa ya, kondisi atau mungkin nanti jatuhnya harga yang Bapak Ibu inginkan gitu. Kita hitung dulu misalnya kalau biaya tenaga kerja dan biaya overhead-nya itu kita perkirakan 20% dari biaya bahan baku, maka di sini 20% kita kalikan dengan 50.000, hasilnya adalah 10.000, maka di sini nanti kalau untuk harga pokok produksinya saja, jadi untuk apa ya, total biaya produksinya yaitu biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah dengan biaya overhead pabrik, itu totalnya adalah 60.000. Dari mana? Dari ini 50.000 ditambah dengan 20% dikali 50.000, itu hasilnya 10.000, sehingga totalnya kalau dijumlah 50.000 plus 10.000 itu adalah 60.000. Nah, kalau kita menjual dengan harga 60.000 ini, kita baru bisa menutup semua biaya yang kita keluarkan. Itu belum laba, kita belum mendapatkan laba. Nah, di sini harus kita naikkan lagi. Harga jualnya harus di atas 60.000. Nah, nanti di sini berapa laba yang kita harapkan? Asumsikan, taruhlah kita pengen punya laba 15% dari total biaya yang kita keluarkan. Kita mengeluarkan biaya untuk membuat kaos berbatik tide ini 60.000,
kemudian kita pengen labanya itu adalah 15%-nya. 15% dikali 60.000 itu hasilnya adalah 9.000. Nah, berarti kita akan menjual kaos dengan motif tide tadi sebesar atau seharga 60.000 ditambah 9.000 yaitu 69.000. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita sudah bisa membuat kaos atau sudah bisa membuat kaos dengan motif tide, kita bingung akan menjualnya dengan harga berapa, kita bisa mengira-kira atau bisa menghitung dengan metode sederhana yang saya sampaikan tadi. Sehingga kita paling nggak tahu harganya dari kita itu adalah 69.000. Tapi nanti kita bisa melihat lagi di pasaran kaos yang seperti ini yang sekiranya sama dengan produk kita harganya berapa, apakah kita masih dalam level yang normal, wajar, atau kita kemahalan, atau kita bahkan oh ini masih bisa dinaikkan. Nah, berarti nanti kita bisa menaikkan persentase dari biaya tenaga kerja ditambah overhead pabrik atau menaikkan laba yang diharapkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Nur Anita Chandra Putri untuk prospek bisnisnya seperti apa. Monggo Ibu, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Anita Primastiwi. Baik, untuk yang selanjutnya saya agak sedikit memaparkan terkait dengan peluang-peluang bisnis terkait dengan kaos batik di tide ini. Baik. Sebelumnya terima kasih saya telah diberikan waktu untuk memaparkan terkait dengan materi hari ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat. Oke. Baik, saya izin untuk share screen. Suara saya terdengar, Nje? Terdengar, Bu. Ya. Bisa share screen nggak nih? Sebentar, Bu. Sepertinya bisa. Okay. Bisa. Belum. Masih hostnya Ibu. Oh ya. Bentar. Atau bisa saya bantu share screen aja? Mau dijadikan co-host juga boleh. Oh ya. Bentar, saya enaknya gini. Saya kirim dulu. Bentar. Oke. Sudah saya kirim Bu Anita. Baik. Ini. Atau sambil ini nggak apa-apa Bu, ini baru saya mau buka. Oke. Baik. Oke. Jadi
pembahasan-pembahasan terkait dengan peluang bisnis ini cukup sangat menarik ya, apalagi di saat masa-masa setelah kita masa-masa berat menghadapi masa pandemi ini. Jadi peluang bisnis bagi ibu-ibu rumah tangga, bagi teman-teman sekalian yang ingin memulai usahanya hanya dengan modal sedikit atau tidak terlalu ingin mengeluarkan modal banyak, itu sangat bisa sekali. Apalagi dengan batik ide ini sangat mudah untuk membuatnya. Banyak sekali keunggulan-keunggulan dari batik ide ini. Jadi jangan khawatir kalaupun misalkan gimana sih caranya supaya nanti peluangnya bisnisnya terkait dengan batik ide ini berkembang, bagaimana nanti lebih mau di usahanya dibesarkan atau mau dikembangkan, seperti apa pengembangan usahanya. Nah itu jadi benar-benar peluang bisnis ini tuh sangat-sangat, satu, bisa membuat senyum kita sehari-hari, jadi banyak senyum yang dikeluarkan. Kenapa? Karena kita juga akan mendapatkan keuntungan dari beberapa peluang-peluang bisnis yang akan kita jalankan. Tentunya yang pasti bisnis ini tidak terlalu memberatkan buat para pemula. Begitu. Sudah bisa di-share screen, Bu Anita? Lama ya ini saya bukanya ya. Bentar, kok kebukanya kok lama sekali nih. Ya, apa-apa. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu sambil menunggu Bu Anita. Ya, tadi sebelumnya mohon maaf sekali, ini belum perkenalan, Jadi perkenalkan, nama saya Nur Anita Chandra Putri. Saya dari Prodi Akuntansi. Putri sudah bisa untuk share screen. Okay. Ini saya mau, maaf Bu, ini kok kebuka-buka. Baik, terima kasih nih waktunya untuk semua. Jadi di kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Nur Anita Chandra Putri. Kita akan membahas sedikit apa sih itu bisnis, kemudian bagaimana sih kita meraih atau istilahnya memakai, meluangkan, membuat kesempatan, memanfaatkan kesempatan untuk berbisnis. Dari mana bisnisnya itu, kemudian bagaimana pengembangan bisnisnya, nah itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Jadi di sini ada gambar terkait, ada kaos, kemudian ada motifnya. Nah itu adalah salah satu peluang bisnis dari kaos batik TD ini. Nah sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, kita harus tahu dulu apa sih itu bisnis. Bisnis itu sesuatu kegiatan yang sekiranya bisa dilakukan secara individu, secara berkelompok, secara organisasi, gitu kan, yang melibatkan beberapa proses seperti membuat, membeli, kemudian menjualnya, memproduksinya seperti apa, kemudian apa saja yang membuat kita merasa mendapatkan kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan dari kegiatan tersebut. Yang pastinya kalau penghasilan atau keuntungan terbesar dari bisnis ini adalah memperoleh uang laba atau uang yang banyak atau laba, gitu kan. Nah, nih, jadi banyak sekali sumber-sumber inspirasi tadi kan. Nah, salah satunya contohnya adalah batik ide ini. Dari mana sih munculnya? Mungkin pertama bisa dari hobi, kemudian dari lingkungan,
kemudian dari banyaknya orang yang memakai gitu kan. Sekarang kan banyak sekali motif-motif batik TD ini dijual. Kemudian ada beberapa hobi-hobi ibu-ibu itu yang dia menggunakan batik motif batik TD ini. Kemudian dari gagasan orang lain, dari yaitu tadi kita lihat, oh ternyata motif ini bagus ya, bisa digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk berpergian pun juga bisa dengan batik TD ini. Nah, kenapa kita tidak melakukan inspirasi atau tidak melakukan pengembangan nih terkait dengan motif batik TD ini? Nah, dari inspirasi tadi kita akan membuka peluang untuk bisnis berupa kewirausahaan. Bagaimana sih kewirausahaan itu harus berpikir secara positif dan juga kreatif. Jadi sebelum melangkah kita untuk berkreasi, untuk berinspirasi terkait dengan bagaimana batik TD ini akan menjadi bisnis yang wow, itu yang pertama harus percaya diri bahwa usaha kita yang akan dikembangkan, yang akan kita lakukan itu benar-benar bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan. Kemudian tidak lupa juga kita harus menerima gagasan dari orang lain. Jadi, kalau dulu batik TD ini biasanya hanya untuk mungkin acara-acara resmi, atau mungkin motifnya hanya bulat, nggak ada yang kotak-kotak atau yang seterusnya. Nah, itu bisa menjadi gagasan baru untuk membuka peluang bisnis ini. Nah, kemudian juga kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana sih kita akan membuat bisnis ini berkembang dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian kita juga harus mampu mendengar saran-saran dari orang lain terkait dengan pengembangan bisnis yang akan dijalankan. Kemudian juga kita juga harus mempunyai etos kerja yang baik dan juga pandai berkomunikasi. Nah, di dalam pengembangan atau peluang dari batik TD ini juga sama. Kita juga harus mendengarkan saran dari orang lain, khususnya adalah konsumen. Bagaimana konsumen ini biasanya kalau ibu-ibu kan ada yang request, pengennya motifnya yang ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk memuaskan konsumen itu seperti apa. Nah, ini tadi apa yang harus diketahui oleh wirausahawan. Yang satu, pertama itu adalah peluang. Di mana sih ada peluang itu? Nah, sudah banyak motif-motif batik TD ini yang saya lihat gitu kan, dia berkembang cukup bagus. Dia mulai dari kain, kemudian dia ke motif baju, bisa maju, kemudian piyama, dan sekarang juga berkembang lagi batik TD ini untuk ke arah baju-baju yang dimana kita bisa pakai untuk acara-acara seperti kondangan, pernikahan, kemudian ke acara pengajian dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian apa sih lagi yang harus dikreasikan? Bisa jadi juga kain batik TD ini nanti bisa dimotif kaos buat teman-teman yang sekiranya santai atau yang akan kaos berkerah, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, apa aja sih yang menjadi ancaman? Ancaman pasti pesaing, akan ada banyak pesaing atau di mana banyak orang yang akan menggunakan motif ini juga. Nah, gimana sih caranya supaya kita mengurangi ancaman ini? Caranya adalah kita cari tahu motif yang benar-benar menjadi ciri khas kita, atau warnanya itu benar-benar di daerah A warnanya merahnya seperti ini, merahnya merah marun gitu kan. Kemudian yang B daerah B warnanya apa, seperti itu. Kemudian kekuatan yang paling penting ini.
Nah, kekuatan untuk mendukung usaha. Jadi usaha ini jangan dijatuhkan, tapi usaha ini diperkuat. Caranya gimana? Caranya adalah dengan istilahnya menggandeng beberapa kayak ibu, misalkan ibu PKK gitu kan, kita gabung, kita mempunyai satu visi misi. Nah, itu kita perkuat. Bagaimana sih visi misi itu akan kita jalankan, supaya kenapa? Supaya kita ada kekuatan dukungan dari orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian kelemahan yang harus kita atasi. Nah, itu tadi seperti ancaman tadi, oh banyak pesaing, kemudian banyak motif yang sama, warna yang sama. Nah, itu bagaimana kita membuat ciri dari warna kita sendiri, ciri dari motif kita sendiri, khususnya di batik Tide ini. Nah, ini dia. Sebenarnya peluang terbesar dari kaos berbatik Tide ini apa sih? Yang pertama, keuntungannya pasti sudah jelas, cara membuatnya mudah sekali. Kemudian tadi bahan-bahannya juga kita perolehnya nggak jauh-jauh, kemudian tidak terlalu mahal juga. Nah, kemudian motifnya juga dapat menyesuaikan nih. Gimana sih motifnya ini akan dibuat? Ada yang dibuat cuman full kaosnya bermotif, berwarna, atau hanya secuplik-secuplik, atau gimana. Kemudian di batik Tide ini itu juga cocok digunakan untuk laki-laki, perempuan, kemudian ada kakek, nenek, ada anak kecil, mungkin anak-anak yang masih baru lahir, nah itu juga bisa menggunakan batik Tide ini kan warna bisa menyesuaikan, kemudian yang lainnya juga menyesuaikan. Oke. Kemudian harganya juga terjangkau. Jadi untuk peluang bisnis ini harganya itu juga akan terjangkau. Dimulai dari tadi ada kainnya bagaimana, kemudian pewarnanya itu kita gunakan yang seperti apa. Kita menjualnya pun juga dengan harga yang terjangkau. Itu tadi. Nah, cara memulainya bagaimana sih? Cara memulai peluang dari usaha atau apa namanya, berbisnis nih. Yang pertama pasti permodalan. Tidak perlu modal 10 juta, 20 juta, modalnya sedikit demi sedikit aja itu sudah mencukupi. Kemudian tidak harus semuanya dibrol secara bersama-sama, nggak perlu. Mungkin warna dasar dulu deh, kuning, biru, merah. Nah, itu bisa di tahapan awal untuk memulai usahanya. Kemudian konsentrasi pada proses bisnis dan pengalamannya. Dimulai dulu, misal saat ini buatnya baru 10 kaos batik Tide ini. Nah, kemudian kira-kira di pasaran, kira-kira apa yang menjadi hambatan, kok dia motifnya kurang pas ya, kemudian warnanya kok agak kusam ya, atau gimana. Nah, itu bisa menjadi proses dari pengalaman ini, bagaimana konsentrasinya, fokusnya di mana. Nah, kemudian juga lebih baik berkelompok dibanding sendiri. Mungkin ini bagi usaha-usaha yang ingin istilahnya usaha gabungan seperti itu. Nah, itu akan lebih baik karena akan mendapat banyak masukan dari beberapa kepala atau beberapa orang. Nah, kemudian juga sering berkomunikasi nih antar pembisnis, antar orang berpengalaman, itu melakukan komunikasi-komunikasi yang baik terkait bisnisnya. Tuh, misalkan, sekarang baru trennya celana pendek, gitu kan. Kemudian, sekarang trennya baru piyama, gitu. Nah, itu bisa menyesuaikan dan menjadi bahan untuk komunikasi dalam berbisnis. Nah, ini tadi sudah sedikit saya jelaskan bagaimana sih caranya supaya usaha ini tetap berjalan. Nah, yang pertama kan pasti akan dilihat yang pertama jenis usahanya apa sih? Makanan, minuman. Kalau di yang sedang kita bahas ini kan itu adalah kaos jenisnya. Kaosnya mulai dari mau kaos hanya putih, kita
warnai, atau kita mulai dari dari benangnya dulu, kemudian jadi kaos, kemudian kita olah menjadi kaos yang berbatik titik ini. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Bentuk usahanya, sekarang mungkin usaha kecil-kecilan, usaha mikro berarti. Nah, itu bagaimana sih usaha ini akan tetap berjalan. Nah, yang paling penting itu adalah tempat dan lokasi usaha. Mungkin kalau di awal-awal tidak perlu cari lokasi dulu, tidak perlu menyewakan lokasi dulu, tapi kita bisa dari rumah kita. Kemudian bagaimana nanti kita cara memasarkannya aja dulu. Nah, kalau sudah punya tempat yang sudah usaha mulai berkembang, baru kita mencari tempat yang strategis, tempat di mana yang mungkin orang sering lewat, atau kemudian tempatnya itu tidak nyempil, jalanannya tidak kecil, parkirnya luas, atau seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah organisasi di aplikasi. Jadi nanti kita ada beberapa aplikasi di mana tempat untuk dipromosikan barang tersebut. Nah, kemudian jaminan usaha ini yang akan diperoleh apa? Jadi usaha-usaha ini ada jaminannya apa? Kemudian lingkungan. Nah, ini lingkungan dari usahanya itu pasti akan banyak membuat kita berpengaruh. Pertama, kalau kita tempatnya mencil, banyak hanya ada pedagang-pedagang lain sama semuanya, otomatis kita juga akan berpengaruh terkait dengan harganya. Yang di sana harganya murah kok, saya mahal, jadi saya nggak laku nih, punya saya dagangannya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Oke, yang berikutnya, nah, terkait dengan strategi marketing. Nah, ini usaha bagaimana cara menjaga peluang-peluang bisnis atau menjaga usaha kita. Yang pertama adalah menjaga komunikasi dengan konsumen. Jangan acuh tak acuh dengan konsumen, tapi lebih banyak melakukan komunikasi, karena banyak kritik, banyak saran itu juga dari konsumen, banyak masukan dari konsumen. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada, mulai dari karyawan. Mungkin karyawan kita juga punya ide yang bagus untuk mengembangkan motif-motifnya, ataukah dari jenisnya, atau kain yang bagaimana, seperti itu. Kemudian dari tidak memikiri juga bagi lawan bisnis kita, itu kan bisa kita ajak join, bagaimana caranya supaya kita juga mengembangkan usaha-usaha yang kita kembangkan. Nah, kemudian yang paling saat ini sedang ditonjolkan itu adalah sosial media. Jadi sosial media ini sangat bermanfaat, sangat mempunyai manfaat yang luar biasa terkait dengan peluang bisnis kita. Jadi kita promosi, kita melakukan pemesanan, kemudian pengiriman, itu juga bisa melalui media-media yang ada pada saat ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan penawaran produk-produknya. Bagaimana cara kita membuat produk kita ini laku dan juga dibutuhkan di masyarakat. Termasuk juga mulai dari harganya, kemudian kemudahan-kemudahan yang diberikan kita sebagai penjual kepada konsumennya. Oke, itu sedikit terkait dengan peluang-peluang bisnis. Jadi bagaimana kaos titik ini nanti dia bisa diproduksi, bisa dijual. Nah, itu cara melakukan marketingnya seperti apa. Oke. Itu dari saya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Salam.